Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di video ini kami dari kelompok 6 akan membawakan materi yang berjudul Sistem Respirasi pada Aves dan Mamalia. Sebelum kita mulai ke materinya, ada baiknya saya memperkenalkan nama-nama pemateri. Yang pertama ada Elisha Liling dengan akhiran NIM 045, yang kedua Nurfadila Alimahdi dengan akhiran NIM 046, Claudia Putri Manutulesi dengan akhiran NIM 047, Nur Arsi Oktavia dengan akhiran NIM 048, Nunik Suprapti dengan akhiran NIM 049, Siti Mutmainnah Ingras Sakina dengan akhiran NIM 050, dan saya sendiri Nurul Istiqomah dengan akhiran NIM 053, dan yang terakhir Muhammad Farhan Abdillah Mandan dengan akhiran NIM 054. Adapun sub-sub materi yaitu yang pertama pengertian sistem respirasi, yang kedua sistem respirasi pada Aves, yang ketiga mekanisme respirasi pada Aves, dan yang keempat sistem respirasi pada mamalia, yang kelima mekanisme respirasi pada mamalia, dan yang terakhir kesimpulan. Sebelum kita tahu apa sistem respirasi pada Aves dan mamalia, ada baiknya kita tahu dulu apa itu sistem respirasi. Jadi, sistem respirasi adalah suatu proses pertukaran gas oksigen atau O2 dari udara oleh organisme hidup yang digunakan untuk serangkaian metabolisme yang akan menghasilkan karbon dioksida atau CO2 yang harus dikeluarkan karena tidak dibutuhkan oleh tubuh. Oksigen yang diperoleh hewan dari lingkungannya digunakan dalam proses fosforilasi oksidatif untuk menghasilkan ATP. Sebenarnya, hewan dapat menghasilkan ATP tanpa oksigen. Proses semacam itu disebut respirasi anaerob. Akan tetapi, proses tersebut tidak dapat menghasilkan ATP dalam jumlah yang banyak. Respirasi yang dapat menghasilkan ATP dalam jumlah banyak ialah respirasi aerob. Dalam proses anaerob, sebuah molekul glukosa hanya menghasilkan 2 molekul ATP. Sementara dalam proses aerob, molekul yang sama akan menghasilkan 36 atau 38 molekul ATP. Oleh karena itu, hampir semua hewan sangat bergantung pada proses respirasi atau pembentukan ATP secara aerob. Respirasi sel atau secara internal akan menghasilkan zat sisa berupa CO2 dan air yang harus segera dikeluarkan dari sel. Kita sering mendengar istilah respirasi eksternal dan internal. Respirasi eksternal merujuk kepada pengertian tentang perpindahan oksigen dari lingkungan sekitar ke dalam darah dengan melintasi permukaan organ pernafasan dan sebaliknya, mengalirkan karbon dioksida dari darah ke lingkungan sekitar. Sementara respirasi secara internal merujuk kepada pengertian tentang pertukaran gas antara darah dan sel-sel pada jaringan tubuh hewan. Pada tingkatan seluler, perpindahan oksigen dan karbon dioksida terjadi dengan cara difusi pasif dari wilayah yang berkonsentrasi tinggi ke wilayah yang berkonsentrasi rendah. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh teman kelompok saya. Masuk ke materi respirasi Aves. Sebelumnya kita perlu ketahui apa sih Aves? Aves adalah nama lain dari hewan burung. Kelompok Aves ini mempunyai tulang belakang dan bulu atau sayap, juga ukuran Aves yang beragam. Alat pernafasan pada Aves yang pertama yaitu lubang hidung. Lubang hidung terdiri atas 2 bagian. Lubang hidung bagian luar yang terdapat pada pangkal paruh dan juga berada di sebelah atas dan berjumlah sepasang. Yang kedua, lubang hidung bagian dalam yang terdapat pada langit-langit rongga mulut. Yang kedua ada trakea. Trakea tersusun atas tulang rawan yang berbentuk lingkaran. Nah, trakea ini bercabang menjadi bronkus kanan dan juga bronkus kiri. Nah, bronkus ini kemudian akan menghubungkan sharing dan paru-paru. Juga memiliki selaput yang akan bergerak dan menghasilkan bunyi jika udara lewat. Nah, yang ketiga ada paru-paru. Paru-paru terdapat sepasang dan menempel di dinding dada bagian dalam. Paru-paru pada burung dibungkus oleh selaput paru-paru dan berhubungan dengan kantong udara. Yang keempat ada kantong udara. Nah, ada 9 diantaranya, yaitu
2 di leher, 1 di antara tulang selangkah, 2 di dada depan, 2 di dada belakang, dan 2 di bagian perut. Nah, bagaimana letak dan fungsi kantong udara? Seperti dilihat pada gambar, kantong udara itu terdapat pada pangkal leher atau biasa disebut dengan cervical, juga terdapat di ruang bagian dalam atau disebut corak anterior, ada juga di antar tulang pangkal atau disebut coracoid, ada juga di ruang dada belakang atau disebut thorax posterior, terdapat juga di perut atau disebut sacus abdominalis, terus ada juga di bagian ketiak atau disebut sacus axillaris. Ada juga fungsi dari kantong udara. Yang pertama membantu pernafasan, yang kedua membantu mempertahankan suhu badan, yang ketiga membantu memperkeras suara, yang keempat itu mengatur berat jenis atau meringankan tubuh saat terbang. Untuk materi mekanisme dari AFAS akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Mekanisme pada AFAS, mekanisme pernapasan pada burung itu melalui 2 tahap. Yang pertama itu ada inspirasi, di mana terjadi akibat adanya kontraksi otot antar tulang rusuk atau interkorsal, sehingga tulang rusuk bergerak keluar dan tulang dada bergerak ke bawah. Kemudian itu ada ekspirasi, di mana terjadi akibat adanya otot interkorsal mengalami relaksasi, maka tulang rusuk dan tulang dada itu akan kembali ke posisi semula, sehingga rongga dada mengecil dan tekanan menjadi lebih besar dari tekanan di udara luar. Akibatnya, udara dari paru-paru yang kaya akan karbon dioksida itu akan keluar. Nah, bersamaan dengan kecilnya rongga dada di udara dari kantong bawah menuju ke paru-paru, akan terjadi pelepasan oksigen di dalam pembuluh kapiler di paru-paru. Nah, di sini ada gambar mekanisme pernapasan burung pada saat ia hinggap atau ia istirahat. Seperti yang saya jelaskan tadi, itu ada 2 tahap, inspirasi dan ekspirasi. Nah, di inspirasi ini nanti udaranya masuk melalui hidung, kemudian menuju ke trakea, lalu tulang rusuknya itu bergerak ke bawah dan rongga dadanya itu membesar. Nah, udaranya masuk ke dalam paru-paru dan mengalami proses difusi atau pertukaran gas di kantong udara belakang posterior menuju ke paru-paru dan kantong udara depan anterior. Nah, untuk ekspirasi sendiri itu tulang rusuknya akan bergerak ke atas dan rongga dadanya itu mengempis. Nah, udaranya itu akan keluar menuju ke paru-paru, lalu mengalami proses difusi atau pertukaran gas dan ke trakea dan keluar melalui hidung. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, materi tentang mekanisme respirasi pada mamalia. Sebelum kita masuk ke mekanisme respirasi pada mamalia, kita perlu mengetahui apa sih itu mamalia. Mamalia merupakan hewan yang menyusui anaknya karena mempunyai kelenjar susu atau kelenjar mamae yang menghasilkan cairan sebagai bahan makanan bagi anak-anaknya. Nah, hewan mamalia ini ada yang hidup di darat, ada pula yang hidup di laut. Contohnya itu di darat kuda, sapi, kucing, dan lain-lain. Dan di laut itu contohnya lumba-lumba dan ikan dan paus. Kemudian hewan mamalia ini yang hidupnya di darat maupun di air menggunakan paru-parunya untuk bernafas. Selanjutnya itu sistem respirasi pada mamalia. Terdapat sistem respirasi atau alat pernapasan pada mamalia, yaitu yang pertama hidung. Nah, hidung ini berfungsi sebagai tempat masuknya udara. Setelah melalui hidung, melalui beberapa ruang di dalam hidung, maka udara ini akan diteruskan ke dalam faring. Kemudian setelah dari faring akan masuk ke dalam laring, dan setelah dari laring akan masuk hingga melewati trakea atau batang tenggorokan. Nah, dalam trakea ini bercabang menjadi 2, yaitu bronkus, yang masing-masing menuju ke setiap belahan paru-paru. Dalam paru-paru ini, bronkus bercabang lagi menjadi pipa-pipa yang disebut bronkeolus. Nah, bronkeolus bercabang menjadi alveolus. Dalam alveolus inilah terjadi pertukaran antara O2 dan CO2 pada pernafasan pada mamalia. Selanjutnya, mekanisme lebih rincinya mengenai mamalia darat dan mamalia laut akan dijelaskan pada penjelasan selanjutnya.
Baik, selanjutnya respirasi mamalia. Sebelumnya perlu diketahui bahwa manusia termasuk ke dalam kelompok mamalia. Hal ini karena manusia memiliki kelenjar mama atau kelenjar susu dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Meskipun sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya bahwa ada beberapa mamalia yang berkembang biak dengan cara bertelur atau monotremata. Pada respirasi manusia, oksigen akan diatur sesuai dengan kadar kebutuhan manusia dalam melakukan aktivitasnya, sehingga jika tidak mendapat kadar oksigen selama hanya 4 menit saja, maka akan mengakibatkan kerusakan pada otak dan dapat berakibat pada kematian atau hipoksia. Hipoksia merupakan suatu kondisi di mana tubuh mengalami kekurangan oksigen yang dapat memicu terjadinya asfiksia. Nah, asfiksia merupakan kondisi tubuh kekurangan oksigen yang dapat menyebabkan kematian. Sistem pernafasan pada hewan mamalia dan sistem pernafasan pada manusia secara umum sama. Hal ini dapat dilihat dan diketahui bahwa sistem respirasi pada hewan mamalia dan manusia dimulai dari rongga hidung, kemudian batang tenggorokan, faring, laring, bronkus, bronkiolus, alveolus di dalam paru-paru. Kemudian oksigen nanti akan diikat oleh sel darah dan disebar ke seluruh tubuh. Nah, untuk sistem respirasi pada mamalia darat yang lebih lengkap akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu sistem respirasi pada mamalia darat. Sistem respirasi pada mamalia darat yaitu paru-paru atau pulmo. Pulmo vertebrata pertama kali berkembang pada kelompok amfibi dewasa, namun strukturnya masih sangat sederhana. Paru-paru sendiri terletak di dalam rongga dada bagian atas, di bagian samping dibatasi oleh otot dan rusuk, dan di bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Paru-paru sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru kanan atau pulmo dexter yang terdiri atas 3 lobus dan paru-paru kiri atau pulmo sinister yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh 2 selaput yang tipis disebut pleura. Selaput bagian dalam yang langsung menyelaputi paru-paru disebut dengan pleura dalam, dan selaput yang menyelaputi rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk disebut dengan pleura luar. Paru-paru tersusun oleh bronkiolus, alveolus, jaringan elastik, dan pembuluh darah. Dapat kita lihat pada gambar bagian A yang merupakan paru-paru pada manusia, dan bagian B merupakan bagian terminal bronkiolus yang menunjukkan kantong udara dengan suplai darahnya. Adapun mekanisme pernapasan pada mamalia atau manusia terdiri atas inspirasi dan ekspirasi. Yang pertama yaitu inspirasi. Inspirasi merupakan proses masuknya udara ke dalam paru-paru. Selama inspirasi, volume rongga dada membesar tetapi tekanannya lebih kecil dan diafragma bergerak sehingga 75% volume rongga dada berubah selama inspirasi biasa. Pada manusia, diafragma bergerak turun 1,5 cm dan sekitar 500 ml udara dihirup. Otot-otot respirasi utama yang ikut berperan dalam inspirasi adalah otot-otot antar tulang rusuk eksternal yang memanjang miring turun naik dari rusuk ke rusuk. Yang kedua yaitu ekspirasi. Ekspirasi merupakan proses keluarnya udara dari paru-paru. Saat ekspirasi, rongga dada menurun atau mengecil. Tulang rusuk tertarik ke bawah sehingga meningkatkan tekanan rongga perut yang menekankan diafragma ke atas atau naik. Peristiwa ini menyebabkan tekanan di dalam paru-paru meningkat sehingga udara keluar dari paru-paru sampai tekanan udara di dalam paru-paru kembali sama dengan tekanan luar atau tekanan atmosfer. Pada mamalia, struktur pulmo lebih kompleks terdiri dari beberapa lobi. Bronkus pada mamalia bercabang-cabang menjadi saluran-saluran yang lebih kecil yang disebut dengan bronkiolus. Lalu bercabang lagi menjadi alveolus, lalu kantong udara berongga dan berbentuk mangkok serta berdinding tipis yang selalu basah dan kaya akan pembuluh darah. Disinilah tempat terjadinya pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Baiklah, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya yaitu sistem respirasi pada mamalia laut akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Materi selanjutnya yaitu mengenai sistem respirasi pada mamalia laut. Seperti mamalia lain yang hidup di darat, mamalia laut juga bernapas dengan menghirup oksigen yang terkandung di udara melalui lubang nafas yang kemudian diolah di dalam paru-paru. Mamalia yang hidup di air ini
juga bernapas dengan paru-paru, tetapi pada hidungnya dilengkapi dengan katup. Katup ini dapat menutup ketika menyelam dan terbuka ketika muncul di permukaan. Selanjutnya, mamalia laut berbeda dengan ikan, di mana ikan sendiri memiliki insang yang digunakan bernapas dengan mengambil oksigen di dalam air. Materi selanjutnya yaitu mengenai mekanisme respirasi pada mamalia laut. Pada mamalia laut, contohnya pada lumba-lumba, berikut adalah mekanisme respirasi mamalia laut. Yang pertama, ketika berada di permukaan air, lumba-lumba menghirup oksigen dari udara bebas dan dihirup ke dalam paru-paru. Pada paru-paru, lumba-lumba mengandung lebih banyak alveoli atau sel udara dari paru-paru mamalia darat. Yang kedua, selanjutnya berdifusi melalui alveolus ke kapiler. Paru-paru lumba-lumba terdiri dari 2 lapis kapiler dan hal ini menyebabkan efisiensi pertukaran gas meningkat dan pertukaran gas dapat terjadi dengan cepat dibandingkan dengan mamalia yang hidup di darat di mana hanya memiliki 1 lapisan kapiler. Yang terakhir, selanjutnya diedarkan ke dalam darah. Adapun alasan lumba-lumba dapat bertahan menyelam dalam waktu lama karena beberapa sebab, yaitu yang pertama, kemampuan menyimpan udara pada paru-paru sangat tinggi, sekitar sebesar 75%. Yang kedua, denyut jantung dapat menurun dari 100 kali per menit menjadi 10 kali per menit. Yang ketiga, kemampuan menarik darah yang kaya oksigen dari otot ke dalam organ untuk menjaga kadar oksigen itu tinggi, sehingga dapat mencegah gangguan karena kadar nitrogen yang tinggi ketika secara cepat ke permukaan dari penyelaman yang dalam. Lumba-lumba juga menyimpan oksigen dalam darah sebagai hemoglobin dan otot sebagai mioglobin, sehingga dapat secara mudah digunakan saat diperlukan selama respirasi sel. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Baiklah, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan pertama yaitu ciri khas respirasi pada apes yaitu memiliki kantong udara atau disebut pundi-pundi hawa pada saat udara O2 di paru-paru berkurang. Kesimpulan kedua yaitu pada mamalia darat pada umumnya sistem respirasinya berlangsung pada paru-paru, sedangkan pada mamalia laut bernafas menggunakan paru-paru dengan menyimpan udara pada paru-paru sebanyak 75%. Kemudian, kesimpulan yang ketiga, setiap jenis hewan memiliki sistem respirasi yang berbeda, namun memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk memasuk oksigen ke dalam tubuh yang berperan penting dalam proses metabolisme seluler. Kemudian, berikut ini adalah daftar referensi yang kami pakai dalam pembuatan materi. Selanjutnya, izinkan kami mempromosikan Instagram kami. Sekian dan terima kasih. Video pembelajaran dari kelompok kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.